minyak goreng hilang, mungkin lagi healing. Sekarang BBM di Nunukan juga langka, nggak pakai H ya, karena rata-rata orang Nunukan bilangnya langkah. Habis minyak goreng langka, bensin pun ikut langkah. Kembali lagi di konten gabut. Terus bahan bakar juga seperti Pertamax, Pertalite kosong. Biasanya di jalan-jalan itu di rak-raknya warung-warung kecil tuh ada, sekarang kosong. Jadi hari ini kita bakal ngebahas nih ada sesuatu yang bisa dibilang rame ya. Bukan rame sih sebenarnya, rame yang ditutupi, rame yang dirisaukan, rame yang bisa dibilang jangan digedein deh. 400 bangunan tak berizin di Jalan Lingkar Nunukan akan dibongkar. 400, by the way siapa yang ngitung ya? Ini berita yang dirilis oleh niaga.asia pada 10 Maret 2022. Kita baca komentar dulu ya di Facebook. Di zaman ekonomi lagi susah, kalau boleh ditunda dulu, kasihan kepada mereka mencari nafkah kecil, kasihan. Konteks kasihan ya emang bener lah, secara kemanusiaan dan secara membantu masyarakat kecil. Cuman kan di sisi lain, ini adalah salah satu langkah atau kebijakan pemerintah dalam menata kelola bangunan atau tata kelola bangunan pembangunan lah. Pasar tani di alun-alun juga meresahkan, sekalian aja dilarang. Tidak ada pemberdayaan yang terjadi di sini. Wow. Ya justru itu sebenarnya ya, ini adalah salah satu langkah pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk menaikkan pembangunan atau infrastruktur daerah. Kalau mungkin dibiarkan kayak gitu aja ya bakal kayak gitu. Nah, sedangkan ini adalah langkah konkret dalam meningkatkan infrastruktur daerah gitu. Memang konsekuensinya adalah banyak rakyat kecil yang mungkin dirugikan karena mencari nafkah di situ gitu. Ardi Aswar, sudah susah kerjaan malah mau menghilangkan kerjaan. Jadi emang bener ya, di sisi lain kita kesian juga gitu loh. Bakal banyak pengangguran lagi mungkin. Atau di sisi lain juga, kita udah enak loh di zona nyaman kayak gini malah hilang kayak gitu. Tapi kan di sini kan disebutkan ya, ntar kita baca dulu nih. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menginstruksikan pemerintah Kabupaten Nunukan ya, menginstruksikan untuk mengosongkan daerah milik jalan yang di Jalan Lingkar dari sekitar 400 bangunan tak berizin. Kasihan tapi tak berizin, baik itu berupa warung maupun rumah tinggal masyarakat. Bangunan tersebut dibongkar karena pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ingin melaksanakan peningkatan struktur Jalan Lingkar yang selama ini mungkin pernah berkeluh kesah tentang Jalan Lingkar kok kayak gini-gini aja nggak diaspal. Ya itu salah satunya. Guna mendukung program Pemprov Kaltara, Pemkab Nunukan saat ini sedang menyiapkan rapat koordinasi dan mencari solusi penanganan dampak pembongkaran. Jadi tenang aja ya buat warga Nunukan yang mungkin kena dampaknya, akan dicarikan solusi gitu. Baik itu pedagang kuliner ataupun pakaian bekas. Dalam rakor nanti akan diatur pembagian tugas, yaitu khusus pembongkaran yang ditangani Satpol PP, sedangkan bagian ekonomi bersama DPU PR Nunukan menangani solusi pasca pembongkaran. Nanti di pinggiran Jalan Lingkar Nunukan dibangun ruang terbuka hijau RTH dan jalur-jalur paving block, pastinya lebih bagus di sana. Terhadap rencana pembongkaran ini, Mukhtar menuturkan bahwa pemerintah sedang melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak lagi membangun dan menghimbau para pedagang bersiap-siap jika sewaktu-waktu ditertibkan. Pada dasarnya pedagang warung termasuk pondok-pondok di pesisir laut yang digunakan masyarakat untuk menjemur rumput laut telah mengetahui larangan mendirikan bangunan di sepanjang jalan. Jadi sebelumnya emang udah diketahui gitu, dan udah tahu suatu saat akan dibongkar kayak gitu loh. Jadi ada beberapa warga yang menyadari itu gitu. Terus kemarin nih Satpol PP sudah mendata dan bertemu pemilik bangunan. Mereka diberi surat pernyataan siap membongkar ketika pemerintah meminta tuh. Udah ibaratnya tuh kalau bahasa Nunukannya tuh tabe-tabe ya. Dijelaskan putar fokus pembangunan lebih diarahkan kepada pembangunan pedagang. Setelah itu pemerintah akan melanjutkan membersihkan bangunan di pesisir laut milik petani. Jadi yang pertama pedagang, yang kedua petani. Kita fokus bangunan di pinggir jalan dulu, nanti setelah itu kita carikan solusi kemana baiknya dipindahkan penjemuran rumput laut. Wow. Sebagai informasi, bangunan pedagang kuliner mulai bermunculan dan terus semakin marak dan semakin banyak semenjak Jalan Lingkar selesai dibangun. Tidak hanya warung sederhana berbahan kayu, belakangan berdiri bangunan semi permanen. Jadi udah semakin semakin merebak sebenarnya, sudah semakin mengeksplorasi di situ ya. Terus kira-kira direlokasi kemana nih? Nah itu jadi pertanyaan yang bagus. Jadi nanti rencananya akan direlokasi di daerah sekitar pasar perbatasan atau paras perbatasan kayaknya. Mukhtar mengatakan salah satu solusi yang ditawarkan Pemkab Nunukan terhadap pedagang adalah merelokasi ke lahan kosong milik pemerintah daerah di sekitar pasar perbatasan. Pemerintah nantinya akan menimbun lahan seluas 2 hektar bagi pedagang untuk mendirikan bangunan ataupun membuka UMKM. Jadi solusi yang pertama direlokasi.
bentuk lain dari pembongkaran, penertiban, pemerintah juga berjanji akan merelokasinya ke tempat yang nantinya ditentukan, yakni di pasar perbatasan. Berbeda dengan pedagang yang akan direlokasi ke lahan dekat pasar perbatasan, pemerintah Kabupaten Nunukan sampai hari ini belum memiliki solusi terhadap dampak pembongkaran penjemuran rumput laut. Jadi untuk kuliner, untuk warung-warung pakaian bekas, mungkin sudah ada solusinya nih. Tapi untuk penjemuran rumput laut di mana? Apalagi sekarang katanya yaitu ya regulasi 12 km. Rebutan dong. So, buat warga Nunukan dan sahabat 31 gimana nih dengan adanya isu penertiban di Jalan Lingkar? Kalau menurut 31 sendiri, itu adalah langkah yang bagus, realistis aja gitu. Dengan adanya pembongkaran itu, maka fasilitas infrastruktur yang ada di Nunukan juga akan meningkat kayak gitu, jauh lebih rapi, lebih bagus, menarik wisatawan. Ya banyaklah sisi positif lainnya, cuman sisi negatifnya adalah yaitu tadi, bagi yang udah zona nyaman di sana, dapat kehidupan atau uang sehari-hari dari sana, sekarang harus bersabar dibongkar dan menunggu relokasi. Ini adalah pisau bermata dua ya, jadi nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa juga kita tolak. Solusinya yang paling bagus mungkin ya bersabar, tetap tenang ya. Memang enak betul lo ngomong tenang-tenang dari Hongkong. Ya mudah-mudahan langkah yang dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Nunukan akan meningkatkan kesejahteraan kita ke depannya gitu loh. Jadi jangan khawatir, para pedagang akan direlokasi. Untuk sementara PR terbesarnya adalah memindahkan penjemuran rumput laut. So, itu aja yang bisa dibawain 31. Terima kasih yang udah nonton. Tulis di kolom komentar buat kalian yang bertanya-tanya kira-kira ya insya Allah 31 bisa jembatani nih siapa yang harus kita temui dan kita bahas. Tulis aja di kolom komentar, oke? Terima kasih.